mulai untuk RPP pertama, teks biografi. Saya mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Selamat Doni. pagi Pak Doni. Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesehatan. Dengan seperti saya ini agak pilek ya. Jadi kesehatan itu tetap nomor 1. Apakah kalian sudah sarapan tadi? Sudah saya. Kapan sudah? Oke, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk anak-anak? Ferry Pak. Ebi. Ferry nggak masuk nanti dinosaurus. Oh, Ferry di iya, kamar Ebi. Pak, di kamar sama Tanjung Perak. Ferry lagi angkut truk. Waduh. Kapal. Gimana ini Febi ini? Biasanya selalu masuk loh Febi ini. Stres Pak, Bu Dewi. Panik. Aduh nggak baik Fer kayak gitu. Fer doakan temannya yang sakit, dijenguk biar cepat sembuh, dihibur gitu ya Fer ya. Iya Pak, nanti mau direkomendasikan ke Sumber Menur. Oke, untuk hari ini coba saya presensi dulu teman-temannya. Oh ya, sebelum kita presensi, coba Avan dipimpin berdoa dulu ya, Avan. Lupa saya kan? Siap, iya Pak. Duduk siap, gerak. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih atas doanya. Pak Doni, hari ini kok senyum-senyum ya? Kenapa Pak Doni? Oh, enggak apa-apa. Saya tiap hari itu ya selalu senyum seperti ini, Dewi. Ya karena melihat murid-murid saya yang tampan dan cantik-cantik gini loh. Ya. Tambah kurus Pak. Ferry masuk, Ferry. Ferry masuk. Avan masuk. Masuk Pak. Adit. Keluar Pak. Keluar dari Adit. rumah, masuk ke kelas. Oke, hari ini semuanya masuk, hanya Febi saja yang karena sakit. Baik anak-anak, sudah siap kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Siapa? Oke. Selalu siap, karena Pak Doni Jadi, gurunya. Hari ini saya mendengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari, anak-anak. Nyanyi dong Pak Pak, Doni nyanyi galau. dong. Itu saya agak lupa, tapi refrennya itu seperti ini. Cinta kita melukiskan sejarah. Cie. Melakukan cerita penuh sukacita. Asik. Apapun insan Tuhan pasti tahu. Ada yang tahu kelanjutannya? Cinta kita abadi. Oke, abadi sejati. Itu lagu tersebut merujuk kepada siapa anak-anak ya? Ada yang tahu di sini? Dari cerita siapa ya anak-anak? Habibie Ainun Pak. Habibie Pak, Habibie. Habibie Presiden ketiga Republik Indonesia. Ya, itu sosok panutan yang bagus sekali untuk kalian contoh karena sampai dibuatkan film, sampai dibuatkan lagunya seperti itu. Oh ya, kemudian ada ini lagi anak-anak. Siapa yang biasanya suka menyuarakan jargon seperti ini? Gitu aja kok repot. Ada Gus Dur. itu siapa Nan? Ada yang tahu itu presiden keberapa itu? Presiden keempat Pak. Keempat Republik Indonesia. Berarti banyak yang tahu ya. Tahu Pak. Jadi ya sesuai dengan jargon-jargon dan lagu tersebut pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu diharapkan kalian dapat menilai hal-hal atau keteladanan dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh terkenal. Diharapkan dengan menilai itu kalian bisa mengambil nilai-nilai Artis Pak, artis Pak. Artis tidak apa-apa, siapapun tidak apa-apa, atau tokoh-tokoh dunia itu tidak apa-apa, asalkan kalian dapat mengambil sisi positif untuk kalian teladani seperti itu ya anak-anak ya.
Oke. Seniman boleh nggak, Pak? Seniman Mana? boleh nggak, Pak? Seniman boleh seperti Dewi Lestari. Boleh ya, Pak ya? Seperti apa itu Warkop DKI, Legend Tukul Komedi. Arwana, Pak. Nah, itu boleh sekali, asalkan diambil nilai-nilai yang positif seperti itu. Baik, untuk membantu kalian belajar, Bapak sudah membagikan ini anak-anak. Coba dicek di grup WA-nya masing-masing ya. Ya, coba dicek di grup WA-nya masing-masing. Yang mana, Pak? Pakai tadi Ya, itu, Pak. Google Sites ya. Oh, Google Site, Pak. Oke. Pakai Google Sites. Sudah, Pak. Ya. Tampilannya seperti ini anak-anak ya. Ada yang tidak membawa gawai anak-anak? Adakah yang tidak Bawa, Pak. Adit, bawa Adit. Bawa semua, Pak. Bawa semua, Pak. Gawai, Pak. Enggak bawa bisa gabung temannya ya. Nana Adit bawa. Bawa Bapak. Bapak bawa Bawa Bapak yang Jenderal Sudirman ini, Pak. Saya Sudirman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tes biografi. Jadi diharapkan kalian dapat menilai perjalanan pendidikan, karir, dan semangat perjuangan tokoh dari teks biografi itu. Oke, bisa dilihat dulu ya Sudirman biografinya. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari. Mohon maaf barangkali saya yang Berasal dari ini yang suku-suku bisa yang lahir bayi dari anak saya keliru tanda tangan dua-duanya makanya karena hampir saya setipu saya setipu yang dia pokoknya diambil ya sudah nggak ada uang. Oh iya. Baik, dilihat supaya anak-anak ya. Maaf, Sudah. salah salah Ya, cerita Pak Doni. tadi langsung saya ambil Yang video tersebut hanya bisa bercerita Bu, ini kan kemarin kan ada ongkos ya. Terus saya hasil ngegain ke mall. Langsung. Dan ke mall ya, Mas. padahal Bambang ngomongnya Iya. Suaranya, Bu, nggak jelas, Pak. Oh ya, Afan, Adit bisa cerita ke Bapak itu siapa yang ada di video tersebut? Bisa, Pak, bisa. Itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Gimana itu, Adit? Jenderal Sudirman itu salah satu jenderal besar di Indonesia, Pak, selain Abdul Haris Nasution dan Jenderal Soeharto. Beliau memimpin perang gerilya pada saat agresi militer dan penjajahan Belanda, Pak. Tapi saya ini kok jadi terinspirasi, Pak, ya. Oh, gimana, Dit? Gimana, Dit? Kira-kira Barangkali kalau saya teman-temannya nanti kuliah di sekolah guru nanti bisa jadi tentara apa enggak, Pak? Tadi saya baca Jenderal Sudirman itu lulusan sekolah guru tapi kok jadi jenderal. Kira-kira saya nanti gitu. bisa enggak, Pak, ya? Oh, bisa, Dit. Kalau di kelas 10 SMA. Wah, jadi perjalananmu nanti masih panjang. Jika ingin menjadi seorang jenderal, lebih baik persiapkan dari sekarang. Gitu, Dit, ya. Baik, Pak, baik. Jadi tentara itu seperti apa? Baik, selain Adit, ada yang ingin menjelaskan lagi ke Bapak terkait Jenderal Sudirman? Oke, tidak ya. Jadi Jenderal termuda juga, Pak, ya. ya, benar, itu salah satu biografi dari jenderal besar kita, yaitu Jenderal Sudirman. Mana Jenderal Sudirman ini memimpin gerilya atas agresi militer Belanda yang kedua tahun 1948 kalau tidak salah itu anak-anak ya.
Jadi Jenderal Sudirman ini patut sekali kita contoh, kita teladani dari perjalanan pendidikannya, dari karirnya, bahkan dari semangat-semangat perjuangannya. Perlu kalian ketahui anak-anak, Jenderal Sudirman itu mengawali pendidikan dari sekolah formal biasa, Taman Siswa Wirotomo. Nah, kemudian melanjutkan ke sekolah Muhammadiyah di Solo, sebelum akhirnya Jenderal Sudirman menjadi guru di daerah Cilacap. Untuk perjalanan karirnya, pada tahun 36 Jenderal Sudirman itu mulai bekerja sebagai guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah sebelum akhirnya bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air yang disponsori oleh Jepang pada waktu itu. Nah, Jenderal Sudirman ini menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Seperti itu. Dan semangat-semangat perjuangannya ini yang seperti video yang sudah kalian tonton tadi sangat patut kita tiru anak-anak, karena walaupun dalam keadaan sakit tuberkulosis, jadi pada waktu itu sakit TBC itu sulit sekali ditemukan obatnya dan paru-parunya itu hanya berfungsi sebagian. Jadi sambil ditandu oleh pengawal-pengawalnya anak-anak, Jenderal Sudirman itu tetap bergerilya melawan agresi militer Belanda. Baik, itu selanjutnya ada yang ditanyakan sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya. Pak Doni nanti setelah jadi kepala sekolah jadi tentara berarti Pak ya? Oh ya, kalau saya nggak bisa, itu saya sudah jadi seorang guru. Kalau Sudah sama loh Pak kurusnya Pak sama Jenderal Sudirman. Oh iya ya, iya Pak. Sama Pak. TBC-nya Pak kalau mau sama. Lah kok mendoakan seperti itu ya, jangan sorry ya. Kata Afan disuruh sama Jenderal Sudirman Pak. Ya, intinya untuk sosok Jenderal Sudirman ini sama seperti tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan seperti B.J. Habibie. B.J. Habibie atau presiden ketiga itu siapa sih sebenarnya anak-anak? Ada yang tahu? Sebelum menjadi presiden itu berkarir di bidang apa? Apakah membuat bikin pesawat Pak? Di teknologi Pak, pesawat. Oh ya, di bidang teknologi, bikin pesawat terbang. Pesawat terbang seperti Pak Habibie. Dulu lagunya gitu kan. Cita-citaku. Lagunya seperti itu ya. Ingin jadi profesor seperti itu. Jadi berawal dari sekolah ini, Pak Habibie itu akhirnya bisa membuat pesawat terbang. Sekolahnya sampai ke luar negeri, sampai ke Jerman, seperti itu. Bahkan hingga akhirnya bisa menjadi seorang presiden, bahkan hingga akhir hayatnya kenang-kenangannya itu tetap abadi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hubungannya apa anak-anak? Jadi semua tokoh itu, bahwa semua tokoh itu ternyata memiliki nilai-nilai yang patut diteladani. Dan caranya menemukan bagaimana sih anak-anak? Nah, menemukan karakter unggul tokoh itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, bisa cara penggambarannya ada dua, bisa secara langsung. Dalam hal ini penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya, atau B secara tidak langsung melalui dialog tokoh dan apa yang dilakukan tokoh lain, seperti itu. Itu cara menemukan karakter keunggulan tokoh itu. Sampai di sini paham? Paham. Oke, paham ya. Paham, Pak, paham. Berdasarkan identifikasi dari perjalanan pendidikan, perjalanan karir, dan semangat perjuangan tadi, kita dapat menemukan beberapa nilai-nilai keteladanan dari seorang Jenderal Sudirman. Nah, nilai keteladanannya bisa ini menjadi sosok panutan. Buktinya dari mana anak-anak? Kok Jenderal Sudirman itu bisa menjadi sosok panutan? Nah, karena Sudirman memerintahkan serangan
terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Dan pertempuran ini menghasilkan kemenangan dan akhirnya penarikan diri dari tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Jenderal Sudirman. Nah, dari sini bisa menjadi bukti bahwa Jenderal Sudirman itu merupakan sosok panutan. Adit, bisa dibacakan ini yang kedua apa, Adit? Pekerja keras, Pak. Buktinya walau dalam keadaan sakit TBC dan paru-paru hanya berfungsi sebagian, Jenderal Sudirman tetap bergerilya melawan agresi militer Belanda. Sampai ditandu, Pak, ya dulu. Seingat saya sampai ditandu, luar biasa. Sampai ditandu sama anak-anak buah itu. Jadi bergerilya dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Kediri, balik lagi sampai ke Jogja. Dan itu sama sekali tidak pernah tertangkap. Oh, Belanda itu. Jadi cerdik selanjutnya, Ade. Bisa dibaca. Ya, Pak. Yang ketiga apa, Ade? Yang ketiga, cinta tanah air, Pak. Buktinya Jenderal Sudirman itu menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada tahun 1948. Betul. Jadi selama menjadi jenderal itu ternyata Pak Dirman ini juga menghadapi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Waduh, jadi bisa dibayangkan anak-anak sudah melawan agresi, harus melawan ini PKI dari dalam itu. Waduh, jadi betapa berjasanya Pak Dirman ini bagi bangsa Indonesia. Nah, walaupun Pak Dirman itu seorang jenderal, tapi dibuktikan bahwa Pak Dirman ini juga rajin belajar karena bisa menamatkan pendidikan formal di sekolah taman siswa dan kemudian bisa melanjutkan ke sekolah guru Muhammadiyah di Solo, seperti itu. Bahkan sampai jadi kepala sekolah ya, Pak. Bisa jadi kepala sekolah, hebat, sudah kepala sekolah dan akhirnya bisa menjadi jenderal besar bintang 5. Itu. Jadi sosok panutan, pekerja keras, cinta tanah air, rajin belajar itu bisa. Barangkali ada yang menemukan nilai keteladanan yang lain selain sosok panutan, pekerja keras, cinta tanah air, rajin belajar. Rajin ibadah, berani, Pak. Berani. Nah, berani, boleh itu rajin berani. Ibadah, Pak. Tidak pantang menyerah. Pantang menyerah, iya. Bareng. Sehat. Di sini dapat Pantang menyerah. Masa gara-gara PPG aja lemah, kita harus pantang menyerah. Pantang menyerah, seperti Jenderal Sudirman, Pak. Jadi pantang menyerah, berani, rajin ibadah itu contoh. Tanggung jawab, Pak, tanggung jawab, Pak. Boleh itu. Semua tercermin. Disiplin, Pak. Disiplin, Pak. boleh. Disiplin. Jemiran masuk hari ini, Jemiran. Oh, Dewi. Masuk, Rajin Pak. sholat malam, Pak. Disiplin, bukan diselipin. Wah. Maksud saya eja satu-satu, Bapak, biar nggak kepreco. Kalau Dewi itu disclaimer, Pak. Oh, Pak. Pak Doni terkait nilai-nilai keteladanan dari sosok-sosok yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kalian nanti kita nggak ada tugas ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak Doni. tugas Wiki, ada tugas. Yuk, nah, Seru Pak Doni. Iyo, aku senang diceritain. Cerita nabi-nabi, Pak. Iya, Pak. Itu telah Teladanan nabi. Gak apa-apa, nanti ada saatnya kalian gantian cerita ke Pak Doni ya. Jadi silakan dibentuk kelompok anak-anak maksimal 4 anak. Ini kan satu kelas 12 ya. Oh ya. Pak. Akselerasi, Pak, 12 orang cukup. Ke kelompok yang lain ya. Ini ya. Febi yang nggak masuk tadi loh. Febi sakit, Pak. Tapi dikabari Febi gitu ya. Itu healing. Ya, Febi tidak akan, semoga segera sembuh. Jadi tugasnya simpel anak-anak melalui media. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video
video yang panjang lebar seperti itu ya. Nah, untuk tugas ini nanti silahkan kalian buka website komikpendidikan.id. Kelompoknya, Pak. Oh, kelompoknya sudah Pembagian kelompoknya, Pak. hitung saja ya. Kelompoknya dihitung mulai dari Avan, kemudian Adit, Ferry, Adi itu dihitung. Selanjutnya ke A1. Itu bisa ya. Bisa. Satu. Jadi nanti apa angka 1 itu 2 ya, aku kelompok 2. Aku kelompok 3. Kelompok 4. Tadi. Cip. Jadi Van jenengi kelompoknya jenengi Van. Harimau. Kupu-kupu Aku malam. sing ngelak. tiap kelompok silakan buka website di komikpendidikan.id ini. Pak Doni kok lama-lama suaranya hilang ini. Hilang, iya, Saya Pak. nggak dengar murid. Ya, mohon maaf. Jadi silakan tiap kelompok yang sudah terbentuk tadi silakan buka website melalui gawainya masing-masing di komikpendidikan.id. komikpendidikan.id. Nanti silahkan dicari di pendidikan.metric. Pintar Pak. Pinter. Gak bisa Pak. Nanti Bentar Pak, saya tolong di atas internetnya. Enggak. Webnya Pak. Tulisannya yang benar gimana? Komik. Pendidikan. ID. Bayi. Terus yang dipilih yang mana, Sudah Pak? Pak, sudah kelihatan. Telinga ciptaan Tuhan. Jadi nanti silakan di scroll, dipilih sampai halaman sekitar halaman 12. Mana Pak? Adanya pendidikan.id, buku sekolah, video. Klik baca komik, diklik baca komik ada. Komik online. Oh iya Pak. Baca komik oleh Pak sudah. Nah, di halaman 12 itu ada sosok pahlawan pendidikan. Mungkin ada yang sudah kan? Halaman Ya, 12. halaman 12. Waduh ngelek Pak HP saya Itu Pak. melek. Wah, mungkin Buku maneh Van, HP zaman batu digawe. Zaman Flintstone nih kok. Lunas ludit awakmu. Kredit itu gabungan cash and carry, cash carry aja diomong kredit. kredit yang penting fungsinya bisa membantu dalam proses pembelajaran. Nah, sudah Pak, halaman Pilih yang 12 mana, dah. Pak? Ini ada pahlawan pendidikan. Pahlawan pendidikan. Yang kerok gatal sepeda membersihkan kelas. Halaman 12 kok enggak dapat saya ya? Dapat jika di 12 Tak bulat-bulat tahilalah di makanan sehat. 13. Buah Enggak dalam 3 ada, bahasa. Pak. di scroll dari halaman Di searching via judul aja nggak bisa toh. yaitu ini saya Oh, ada di halaman 14, Pak. 14 hari mana? Nah, halaman 12 sampai 22 itu nanti Pak, oh pahlawan pendidikan ketemu Pak, gambarnya Ki Hajar Dewantoro ya. Apa? Di antara tokoh-tokoh tersebut oleh pendidikan, Belum tak cek. wanita pemuda, juang muda dari timur. Sudah masuk keranjang. Nah, per kelompok nanti oke, silakan Ferry, jangan ramai saja, belajar yang benar. didengarkan tugasnya biar Mana nih, nanti Ferry? paham gitu ya Fer. Ya Pak, maaf. Ini mau check out Shopee. Nah nanti masing-masing kelompok tentukan nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh tersebut, bebas minimal 5 disertai buktinya berupa kutipan teks atau kutipan paragraf itu juga tidak apa-apa, bisa dipahami.
Bisa. Pak lain ada yang belum paham? Pak, kok nggak bisa dibuka ya Pak? Iya, Punya saya ya? juga nggak bisa, Pak. Bisa dibuka. Bisa. Aduh, Mana, Pak? Nggak bisa, Pak. nggak bisa dibuka itu. Lah di saya bisa ini ya. Kalau diklik baca komik online ini balik ke dashboardnya Balik lagi. ke dashboardnya lagi. Nyer loh Pak pilih Kalau saya. diklik yang tengah, Kalau Tengah itu Tengahnya. mana, Pak? Yang tengah, Yang Pak. mana? maksudnya bagian gambarnya baca itu review diklik. bukan. Nggak bisa Pak, balik ke Kasus ini, awal Pak. lagi. Susing saya, susing. Wis HP Pusing. nge-lag, laptop loading. Mulai iPhone Lah Pak. iya. Sekolah sambatan tok ae. Bisa. Sudah bisa Pak, sudah bisa Pak. Sambat. Oh, Adit bisa. Lah iya. Bisa Pak, bisa. Copy pay letter lo iso ndang nyicil. Kok Senin iya langsung Pak, kena, ada Rek? saya kirim screenshotnya di grup ya Pak. Oh ya, Yang apa, Pak? Yang dibaca, Pak? boleh dipilih itu. Kan ini kelompoknya ada 3 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok itu boleh memilih entah itu Ki Hajar Dewantara atau pahlawan wanita pemberani atau pejuang dari timur, itu boleh dipilih dari ketiga komik tersebut untuk ditemukan nilai-nilai keteladanannya seperti itu. Oh, tuh. Iya. Enggak ketemu. Wah, Ini kok Shinchan, Pak, adanya, Pak? Lah malah ada Shinchan. Iya. Saya nemunya malah judulnya hamil di luar nikah. Aji. itu nyindir kamu berarti. Pergaulanmu salah. Waduh, tidak baik loh Ria ya. Tahu sama Nggak sapi boleh. itu salah. Iya, Dan temunya bukan. malah Bener itu. bergaul Oh sama iya, manusia. saya juga ini hamil di luar nikah ini. Itu jangan ditelan mentah-mentah anak-anak. Jika ada bacaan seperti itu Mataku, harus dibaca. Pak, ini Terus ada, Pak. Pak sendiri ada sekolah no nikah muda yes itu Pak, Pak. Tuh, ini ada mataku sulit terpejam karena teringat Adit, Pak. Ini, Pak, ada, Pak. kalian ini. Saya jadi bintang kelas pokoknya Pak. Ya Allah. Baik, diberi waktu berapa menit anak-anak? Pak Doni, memangnya yang bisa diteladani ini cuma dari hal yang bagus-bagus, ta. Kalau yang dari jelek-jelek nggak bisa. Tadi tuh Ria itu nemu hamil di luar nikah. Salah. Apa? Hamil di luar nikah ya Ria ya? Ya. Iya, betul. Apa itu diteladani Pak? Berarti jangan sampai di luar nikah hamil ya Pak. Gitu. Di dalam nikah. Berarti komik tersebut adik kan sudah bisa menilai tadi bahwa hamil di luar nikah itu bertentangan dengan norma susila dan agama. Berarti kan nggak apa-apa ya Pak? Dari contoh-contoh yang boleh. negatif ya? Ya tidak, maksudnya tidak apa-apa untuk dipelajari dan tidak dicontoh. Tidak dicontoh. Ria, oleh gawe iku wes. Mengambil hikmah dari sesuatu yang negatif Pak ya. Tapi Tidak dicontoh tapi berhubung terinspirasi. ini anak-anak Pak, ini ada, Pak. Pak, tanya, Pak. biografi, Pak, maka tanya. difokuskan ke tokoh biografi anak-anak seperti Pak, tanya, Pak. ya Dewi. Pak, tanya. Dewi. Iya, kan ini kan mampu mengubah takdir kan gitu, Pak. Itu kan juga ceritanya tukang soto itu toh, Pak. Terus kemudian dia pantang menyerah, itu nggak boleh, Pak ya? Karena dia kan bukan tokoh, Pak. Ada tukang soto, Wi. Iya, ada, Pak. Tukang soto yang mampu mengubah takdir begitu, Pak. Oh, itu Tukang soto naik haji. tukang soto. Kan itu enggak terkenal Dewi tokohnya. Aku Nggak boleh ya, Pak. Terkenal Makanya deh, tanya. terkenal sampai ratusan episode, ribuan episode loh tukang soto naik haji. Ya aku gak tahu, aku lo gak ngerti Dit. Itu tukang bubur, Adik. Kok salah? Kayak Pak ikut itu debat ada wilayah, pahlawan ibunya wanita sekalian pemberani ngomong. boleh ya Pak? Ya aku Boleh gawe itu itu pahlawan ya, wanita coba melak-melak. Astagfirullah. Oke, anak-anak perhatikan ya. Jadi untuk tokoh ini sebenarnya ada kriterianya, Iya, yang anak-anak. gimana, Jadi Pak? tidak semua tokoh. Ya, kalau tokoh itu sebaiknya dikenal luas. Kalau misalkan di Indonesia, jadi di seluruh Indonesia. Tadi misalkan tukang soto, nah, tukang sotonya ada di daerah Lumajang misalkan. Lah itu
di daerah Papua apa kenal tukang soto tersebut? Oh. Saya di Jember Kalau nggak kenal, Pak. tokoh Indomaret terkenal Kenal. Pak dari Aceh sampai Papua. Itu toko. Toko. Ngawur Gitu anak-anak ya. Jadi kriterianya harus bisa dikenali oleh masyarakat luas dan berpengaruh. Nah, seperti itu. Maka dari tadi Bapak menyebutkan contoh seperti Jenderal Sudirman, B.J. Habibie, Gus Dur, itu kan tokoh-tokoh yang sudah terkenal di Indonesia. Pak, kelompok saya kok Pak, belum nggak nemu, bisa Pak. dibuka. Coba punya Pak Doni, Pak, dibuka, Pak. Sudah tak kirim linknya loh Bu. Anu, Bu Dewi tak kirim Oh linknya di iya grup iya, itu loh. oh Bu. iya 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 Loh, kok iya. bisa? Punya Bisa, saya kok nggak bisa. Enggak apa-apa, itu boleh minta linknya ke Adit, ya. Kayak anak-anak kira-kira. Adit kok winter Pak ya, tumben Pak Adit winter Pak. Punya Pak Doni bisa Kira-kira dibuka ya, Pak? 30 cukup waktunya untuk mengerjakan, menemukan nilai-nilai itu. Oke, cukup. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada silakan ditanyakan ke Bapak langsung. Tang 5 TNI pertama. Pak, tulisannya kecil-kecil Pak, saya males baca Pak. Gak ketok tiba Itu bisa diperbesar loh, Wi, bisa diperbesar. Zoom, Nah, di Zoom. bisa di Zoom, bisa, Dewi. Ya. Di Zoom, di Google Meet. Nah, di Zoom bisa itu, Wi. Oh iya Pak. Ada pilihannya loh. Ya. Oke, sudah ya. Ini, alhamdulillah sudah selesai 30 menit ya, anak-anak. Sudah ya? Sudah. Nah. Di sini adakah yang mau presentasi mungkin dari kelompoknya Ade? Dewi yang mau presentasi, Pak. Perwakilan kelompoknya kami. Sudah menemukan itu? Sudah katanya Dewi, Nilai Pak, tadi. keteladanan dari komik apa, Wi? Dokter Cipto Mangunkarso Pak. Kusumo. Iya. Ngawur. Mangunkusumo dari Dokter Cipto Mangunkusumo. Oh, berarti Pak Doni fokus berarti. Oke, Wi, nilai keteladanan yang bisa dipelajari dari sang dokter itu apa, Wi? Siapa dokter? Oh, itu. Tegas, Pak. Oh, cerdas. Tegas, Pak. Tegas, Pak. Tegas. Tegas. Ya. Buktinya apa, Wi? Tegang, tegang. Tegas loh, Wi, ya. Iya, tegas, Pak. Bukan tegang ya, Pak. Oh, karena pada waktu itu membentuk itu ya, membentuk apa itu Indische Party bersama sama Jonggus Iya. Ya. Iya. Dan karena beliau ini dokter berarti ada pendidikannya tinggi pada waktu itu, seperti itu. Oke, dari kelompok lain ada yang menanggapi apakah Dokter Cipta itu beneran tegas? Cerdas, Pak. Enggak tegas saja juga cerdas. Masa Dewi baca segitu banyak cuma dapat 1. Iya sih. Saya loh Pak masih belajar ini, Pak. Enggak apa-apa. Tulisannya kecil-kecil. Enggak apa-apa. Nggak mudah menyerah dokternya itu, Pak. Oh ya, kenapa Rajin belajar, Visioner. sampai jadi dokter gitu kan rajin belajar, Pak. Rajin belajar, ya. Iya. Nggak putus asa meraih cita-cita. Karena dia selalu belajar, memperdalam ilmunya. Terima kasih. Termasuk ilmu jurnalistiknya, Bapak. Iya, tak. Jadi gini ya, Nak. Kandani tidak percaya Ini Iya, temannya ya Dewantara loh, Pak. dari nilai-nilai tersebut, kira-kira apa hikmah yang bisa kalian petik? Misalkan itu tadi Dokter Cipto itu cerdas, berani. Kira-kira kalian itu harus seperti apa untuk ke depan, untuk meraih cita-cita kalian? Belajar. Nilai yang bisa kalian contoh itu seperti apa? Kita harus rajin belajar, Pak. Belajar, Pak. Tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia. Boleh males. Harus rajin belajar, tidak boleh males. Jadi masa menyerah. Panjang. Terus menyerah. Menyerah. Harus bisa melawan ketidakadilan, Pak.
melawan ketidakadilan. Ini keduren per harus tegas Pak jadi orang. Bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan itu? oke. Jadi dari hasil belajar ini tadi, untuk hikmah yang bisa kita ambil, kalian harus tegas agar bisa meraih cita-cita kalian. Harus rajin belajar Pak ngantuk agar Pak. cita-cita capai. Ngantuk. Oh, bentar lagi sudah selesai, ini ditahan dulu ya. Dewi kamu ngajak tidur itu loh ya. Pak Doni nih ngawur. Tidur. Ada istilah lain enggak? Ya itu ambigu kalimatnya ya. Kan karena ya, ini kawan Pak kelas online jadinya ya ngajak tidur. Gak apa-apa, Jenderal Sudirman saja itu bisa ya, walaupun ngantuk sambil sakit TBC. Masa kamu yang tidak melawan penjajah ini Dewi sakit malah rindu Pak. Mending lawan Pak, mending melawan penjajah Pak, matinya pakai senjata. Lah kita ini melawan apa Pak? Melawannya sulit, gadget nggak bisa ini Pak. Kalau putus cinta matinya melawan kata-kata gitu ya. Yes. Saya paling nggak bisa melawan kata-katanya Adit Pak. Aduh, lepek saya. Itulah makna dari pantang menyerah. Walaupun dari ada segala kesulitan, itu kalian bisa mengambil nilai-nilai atau hikmah-hikmahnya. Jadi seperti itu anak-anak. Baik dari pembelajaran hari ini, saya harap kalian bisa mengambil nilai-nilai positif seperti itu. Jadi untuk hari ini, dari kalian menemukan nilai-nilai itu, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ada Pak. Loh, Pak Doni pulang lewat mana? Ada Pak, saya Pak. Gimana? Tokoh itu ya, harus nyata ya Pak ya? Tokoh-tokoh rekaan kira-kira boleh nggak? Contoh mungkin Ultraman, Satria Baja Hitam, Naruto. Saras. Oh, itu kan juga punya hikmah juga Pak. Itu berarti tokoh fiksi ya, Dit ya. Dewi Roro Jonggrang. Jadi tokoh-tokoh biografi ini harus tokoh non fiksi. Karena apa? Kalau tokoh fiksi itu penuh dengan rekayasa, bisa jadi itu hanya dibuat-buat seperti itu. Diharapkan ini tokohnya yang ini non fiksi, jangan fiksi. Karena apa? Nanti jika kalian ada ada nilai-nilai yang negatif, itu bisa kalian bisa contoh itu nilai-nilai negatif itu. Kalau tokohnya fiksi, fiktif, tidak beneran, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya, Dit ya. Nanti saya kalau tugasnya itu pakai biografinya Jenderal Luhut boleh enggak? Karena segala macam bisa, Pak. Jenderal Luhut Panjaitan. Betul, Pak. Boleh. Nanti kamu cari bukunya Dit. Pulang lewat mana, Dit? Gamas di Ponorogo. Di Gramedia cari itu biografi. Kalau kebetulan menemukan, oh ya anak-anak harus dibedakan ya biografi sama autobiografi. Oh iya Pak, mau tanya bedanya Pak. Beda Pak. Ya, Pak. Kan tadi Jenderal Luhut itu menulis sendiri biografinya, ditulis oleh Jenderal Luhut sendiri. Itu namanya autobiografi. Jadi kok narsis Pak? Oh iya Pak. Kok narsis Pak? Menceritakan diri sendiri. Nah iya, berarti dia tahu ya kelebihannya. Masih ada. Berarti tidak ada bedanya sama pocol ya Pak? Apa itu? Pocol di. Wah ini pengetahuannya banyak sekali ya Pak Doni sampai. Apa itu pocol? Banyak Pak, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaatnya Pak. Beda dengan hitamnya banyak Pak. Jur Soekarno itu biografinya ditulis oleh orang lain. Nah itu namanya biografi. Karena Pak Karno tidak menulis sendiri biografinya. Ya. Itu anak-anak ya. Pak Luhut, nanti saya udah nemu judul loh Pak. Semua berarti bisa. Pak kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Seperti itu.
Berarti saya boleh Pak ya nulis autobiografi. Nah, kamu yang tokoh. Tapi kamu harus terkenal dulu di seluruh Indonesia. Oh, Ya, tapi berarti Dewi terkenal pada Sentul Pemajang. Dewi hitam. baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, saya harap dari pembelajaran. Berarti Pak sebentar Pak, saya masih mau nanya. Oh ya, ada pertanyaan. Berarti biografi itu tidak diboleh oleh autobiografi atau biografi itu nggak boleh ditulis ketika orang itu tidak terkenal, begitu Bapak? Harus orang terkenal. Dia memang terkenal di seluruh Indonesia. Oh, begitu. Berarti saya mau nulis update gitu nggak boleh ya Pak ya? Saya tokoh terkenal ya kontroversial Bu Dewi. Tapi ya jangan penuh kontroversial yang sensasi gitu. Agar bisa diambil nilai-nilai yang bagus. Seperti itu anak-anak ya. Ya Pak. Saya harap dari pembelajaran hari ini kalian bisa mengambil sedikit hikmah dari pahlawan-pahlawan kita. Sehingga kedepannya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Hal-hal yang negatif jangan ditiru. Cukup hal-hal yang positif kalian tiru. Sampai sekian dari pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seru nek niru positif kok kadang-kadang jadi mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Aduh. Sabar ya Pak. Alhamdulillah saya sabar. Kita burumi Bu Dewi. Mulai murid. Saya beri komentar sedikit saja, nanti dilanjutkan Bu Rumi karena saya ini OTW. Kemana Bu? Ke kampus ya Bu? Ke kampus mau beri Hati-hati Bu di jalan Bu. Rosian. Dari Bu. Baik. Pak Adit, Pak Adit. Pak Doni. Pak Doni, memang ketika mengawali tadi itu menarik juga ya Bapak memberikan satu lagu yang sekiranya dikenali oleh siswa ya itu ya. Ternyata. Ya saya fals Bu suaranya Bu. Itu. Jadi itu mengarahkan pada tokoh idola gitu ya. Ada tokoh. Nah, tujuannya apa mempelajari tokoh idola itu gitu ya. Mungkin nanti bisa dikaitkan dengan kebermanfaatannya Pak dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan suatu saat nanti dia bisa menuliskan tokoh yang diidolakan menjadi sebuah buku. Nah, itu kan bisa dipasarkan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi apa kebermanfaatannya jangka panjang juga itu. Bapak bisa mencontohkan dengan yang sudah dilakukan banyak orang ketika menuliskan biografi, misalkan menuliskan biografi Jenderal Sudirman, menuliskan biografi tentang Habibie dan seterusnya. Nah itu yang menulis itu kalau bukunya laris kan dapat uang kan, seperti itu. Jadi ada kebermanfaatannya. Jadi kita lihat dari sisi-sisi positifnya. Nah seperti itu. Nah kemudian mungkin tadi perlu dipertegas nih Pak Doni ya, biar siswa itu tidak bertanya-tanya apa sih yang dimaksudkan tokoh idola gitu. Saya tadi sampai muncul apakah bakul soto itu bisa jadi tokoh idola. Nah seperti itu gitu kan. Sehingga nanti jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu kan. Itu ya. Ya di kelas kemungkinan besar kan terjadi, apalagi Bapak ngajar anak SMK gitu ya. Tadi siswanya sudah mencerminkan anak-anak SMK kok, gitu kan. Anak-anak ya sudah. Alhamdulillah sudah nakal kita berarti. Loh, Pak Aman, anak SMK itu tidak identik dengan nakal loh Pak. Nakal usil. Aktif celomenannya itu Bu, kalau aneh. Iya, ada yang ngajak tidur banget ya Om. Ya, jadi saya pertegas gitu Pak Doni. Jadi ketika kita memberikan tugas di awal kepada siswa, nah sini Bapak harus bisa membatasi apa yang dimaksudkan dengan tokoh idola gitu. Artinya siapa yang boleh dipilih menjadi tokoh idola itu yang pertama. Kemudian
tadi sudah bagus, siswa sudah memanfaatkan IT ya, seperti itu. Nah, kemudian ini Pak Doni, tadi Pak Doni kan bertanya pada siswa kan, kira-kira berapa menit anak-anak, yuk jangan gitu. Jadi kita yang ya, jangan ditawarkan anak-anak dikumpulkan besok lek nah, seperti itu. Nah, jadi Pak Doni di awal menegaskan, jadi diberi waktu sekian menit. Nah, terus nanti sisanya nanti ada presentasi, nah seperti itu. Itu Pak Doni. Nah, itu. Nah, jadi Pak Doni kemarin pakai Discovery ya? Iya Bu, pakai Discovery saya. Nah, tadi sudah menunjukkan Discovery belum menurut Pak Doni? Tadi mencerminkan Discovery belum? Stimulusnya sudah, problem sudah. Tadi saya skip Bu yang apa itu pengolahan datanya. Ya, itu ya, kan. pengolahan datanya saya skip. Bapak menjelaskan lagi itu di awal itu kan waktunya terbuang untuk menjelaskan. Iya. Menjelaskan itu very baik gitu kan. Itu. Karena tadi ada yang tertinggal itu. Nggih. Baik, saya kira itu sedikit dari saya, mungkin bisa dilanjutkan Bu Rumi, nggih. Karena ini harus menjalankan tugas dari fakultas dulu. Hati-hati mohon ya maaf Bu, hati-hati. Terima kasih buat dari Bu. Oke, terus kita kalau ketemu Pak Leo salam Bu. Oh ya, nih kita nanti setelah istirahat pukul berapa nih Bapak Ibu? Istirahat Jumatan Bu ya. Sampai Jumatan. Ya, Bapak-bapak kan setengah satu sampai setengah satu. Diselesaikan bapak-bapak dulu aja Bu. Oh, apa Bu, Jumatan 3 kali baru syahadat lagi. Astagfirullahaladzim, kurang ajarin. Saya ngikuti terus kok, ini tidak saya matikan HP saya ya. Saya ikuti aja nggih. Nggih, baik Bapak Ibu ya. Terus semangat, jangan pantang menyerah seperti Jenderal Sudirman ya. Terus ya pokoknya pede gitu, yang penting itu percaya diri, itu yang penting gitu ya, seperti itu. Oke, baik, saya persilahkan Bu Rumi. Oke, teman-teman, saya izin dulu ya Bapak Ibu nggih. Nggih Bu, hati-hati. Lancar urusannya. Lancar Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi mungkin Pak yang disampaikan Bu Dwi tadi ditanyakan tahapan yang tadi pengumpulan data ya Pak ya, pengumpulan data tadi yang tidak nampak. Sebenarnya tadi arahnya Pak Doni tadi ketika anak-anak sudah mencari teks di catatanku ini. Mencari komik ya. Ya, mencari teks yang di sebenarnya apa? Iya, cek. Iya, sambil di kelas, Pak. Jadi tadi sebenarnya untuk reorganisasi datanya, pengorganisasian datanya tadi ketika anak-anak mengerjakan ya Pak ya, setelah membaca komik itu tadi ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau komiknya Bapak sudah siapkan itu disiapkan panjenengan bisa di-download kan ya Pak ya itu ya? Enggak bisa ya? Bisa. Iya. Bisa. Anak-anak memilih bebas begitu ya kemarin atau memang diberi petunjuk Pak Doni ini yang ini begitu? Ya, saya tentukan komiknya ini nah, gitu. Itu bisa panjenengan sampaikan sebelum anak-anak membentuk kelompok. Jadi langkah apa yang harus dilakukan anak-anak atau siswa ketika dia bekerja di dalam kelompok, maka nanti ketika perjalanan Pak Doni sudah nggak ngomong lagi. Jadi nanti anak-anak langkahnya yang pertama nanti kamu membentuk kelompok. Nah, dari kelompokmu itu nanti kalian silahkan membuka komik pendidikan. Kemudian nanti kamu cari buku yang judulnya ini misalnya. Nah, dari situ silahkan anak-anak nanti memilih. Nah, jadi untuk petunjuknya di awal ketika anak-anak sebelum bekerja di dalam kelompok.
ketika anak-anak sudah bekerja di dalam kelompok panjenengan ngomong itu biasanya akan terganggu juga anak-anak ya. Seperti itu. Nggih. Mungkin itu Pak yang tadi kalau saya tadi Pak Doni di awal kan sudah dengan stimulusnya video tadi anak-anak sudah bisa menemukan begitu kan nggih Pak nggih. Iya. Ini berhubung anak-anaknya super Bu, ranking 1 semua, jadi saya kasih untuk Jenderal Sudirman langsung bisa menemukan nilai. Kalau yang SMK itu mungkin nanti kendalanya saya kasih stimulus itu, anak nilai apa keteladanan apa yang bisa kalian ambil itu mungkin ya nggak seaktif ini tadi. Ini kan siswa juara 1 semua, kelas akselerasi tadi kan. Nah, nanti setelah kan jelas ya tadi sudah jelas ya. Oh, anak-anak setelah membaca komik nanti akan mengerjakan LKPD. Ada LKPD nggih Pak nggih? Ada. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa di Padletnya itu ada Pak. Nggih, ada. Ada LKPD-nya, silakan LKPD-nya tadi yang terlupa. Kemudian nanti kan anak-anak mempresentasikan. Ada nggak? Enggak ada Bu. Ini menemukan nilai-nilainya saja. Kalau mempresentasikan itu fokusnya ke pertemuan selanjutnya di Kadin. Oh gitu. Mempresentasikannya sebenarnya kan anak-anak sudah bisa lihat di Padletnya itu ya, atau kan ketika anak-anak mengerjakan kan semuanya sudah bisa langsung melihat begitu ya Pak ya sebenarnya. Itu kemudian langkah-langkah tadi kalau saya dengarkan tadi di awal ya. Jadi langkah-langkahnya anak-anak kalau mencari itu ini seperti ini gitu kan ya? Oh iya, itu tadi panjenengan yang menyampaikan. Nah, bagaimana kalau misalnya anak-anak menyimpulkan? Nah, tadi berarti bagaimana ya caranya untuk mencari tadi keteladanan dari tokoh. Nah, anak-anak menyimpulkan sendiri, nanti di akhir panjenengan baru menjelaskannya begitu. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Jadinya induktif gitu. Di sini tadi saya kalau secara berurutan tadi mungkin karena waktu dan seterusnya tadi Pak Doni mungkin ada yang terlupa dan seterusnya ya. Nah, mungkin untuk pembuka tadi sudah ada religiusnya, sudah dimasukkan anak-anak harus berdoa dan seterusnya begitu ya Pak. Iya, Bu. Nanti jangan lupa kalau di depannya berdoa, keluarnya panjenengan ya berdoa. Nanti kalau dibuka terus nggak ditutup dengan doa lagi masuk angin Pak. Oh, nggih. Gitu. Nggih. Kemudian menarik juga tadi membuka memulai dengan lagu dan hal-hal yang dekat dengan anak-anak nggih. Yang dekat dengan anak-anak begitu. Kemudian apalagi yang saya catat sudah sepertinya itu Pak Doni. Nanti kalau misalnya panjenengan seperti ini di kelas ya sebentar di kelas seperti ini lancar Pak nanti jenengan ukinnya juga lancar gitu. Itu saja, terima kasih. Nggih, monggo Bu Ria. Nah, tadi kan disampaikan Bu Rumi kalau misalnya dibuka dengan doa berarti harus ditutup dengan doa. Misal jamnya Pak Doni tadi di jam pertama misalnya Bu dibukanya dengan doa. Terus selesainya kan belum jam pulang misalnya. Apakah juga harus ditutup dengan doa, Bu? Oh iya. Bergantung pada kebiasaan panjenengan. Saya meskipun ada di tengah-tengah jam begitu ya, belum jam pulang berdoa gitu. Ini kegiatannya ada berdoa. Iya, saya tetap begitu. Jadi agar apa yang kita terima hari ini bermanfaat, kemudian pelajaran kita hari ini lancar, kamu bisa ingat terus apa yang kita pelajari hari ini. Saya biasanya begitu. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan berdoa. Saya biasanya begitu. Ketika menutup, begitu saya biasanya seperti itu. Kalau di tengah-tengah bisa ini Bu, bisa marilah bersama-sama mengucapkan Bismillah dan di akhir mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama gitu. Yeah. Saya biasanya cukup begitu kalau di tengah-tengah pelajaran Bu, hanya Bismillah dan Alhamdulillah gitu. Iya, bisa juga seperti itu. Sehingga kalau di RPP kan juga kita cantumkan, iya. Kita cantumkan kan Bu, menutup dengan berdoa kan gitu ada di RPP. Sehingga, ya jadi harus tampak. Iya.
Sehingga kalau di dalam kegiatan pendahuluan itu ini dari kerpean saya ya Bu ya, itu ada sikap membangun sikap religiositas gitu, sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya begitu. Kemudian memotivasi, apersepsi, kemudian tujuan, menyampaikan langkah-langkah itu. Kalau saya juga menyampaikan penilaian, jadi anak-anak hari ini yang diambil itu nanti nilai sikapnya apa saja, itu anak-anak jadi sudah tahu harus aktif dan seterusnya begitu. Itu sudah saya sampaikan di pendahuluan gitu sebelum anak-anak masuk ke kegiatan inti gitu. Itu saja mungkin nggih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu kita bisa berbagi di sini. Sampun? Saya Bu Rumi. Iya, Pak Edi. Nah, alhamdulillah sudah bagus Pak sinyalnya. Mohon maaf Bu Iya. Dewi, saya tadi jadwal pemadaman listrik itu sebenarnya jam 12, tapi kok tiba-tiba di akhir tadi sudah padam listriknya. Oh iya Bapak, bagaimana? Jadi ini juga keluar dari sekolah ini, nyari sinyal. Mohon maaf sekali Bu Rumi, cuma tadi saya sudah mendengar saran, masukan, ada banyak ternyata, jadi mungkin karena saya terdesak juga tadi bingung juga menghadapi ada dosen pembimbing, kawan-kawan juga nggak terbiasa seperti ini, jadi agak kaku, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa saya perbaiki. Iya Bapak. Tadi Pak Edi sudah sempat mendengar ya tadi masukan dari Bu Dwi, nggih Pak Edi? Oke, mendengar Bu, cuma outputnya dapat Bu. Oh iya gitu. Oke, nah, ya jadi nanti misalnya Pak Edi ada kesulitan bisa berhubungan melalui WA ya dengan Bu Dwi atau saya, nggih. Siap Bu, makasih banyak. Nggih. Susah memang di tempat saya ini Bu, saya juga bisa menyalakan kalau hujan banjir, kalau mati lampu sinyal susah. Dua penyakit itu yang namanya Kalimantan ya. Susah.